Saya Bagas. 3 bulan merantau di Jakarta. Saya pulang ke Makassar, ingin memeluk istri saya, Lestari. Tapi yang saya temukan, malah dia sedang diranjang dengan pria lain. Amarah membutakanku, parang di tangan, darah menggenang di lantai. Kini di sel penjara ini, setiap malam saya dengar bisikan Lestari. Meski kepalanya sudah saya tebas, dia berdiri di sudut dan kepalanya ditenteng, menatap saya. Apa dia benar-benar mati? Atau sesuatu yang lebih jahat sedang bermain denganku? Di sudut kota Makassar, di sebuah gang sempit di kawasan Panak Kukang, Lestari duduk di teras rumah sewaannya yang sederhana. Rumah itu berdinding beton dengan cat yang mulai mengelupas, berdiri di antara deretan rumah serupa yang dipisahkan oleh lorong-lorong kecil. Dari kejauhan, suara klakson motor dan teriakan pedagang ikan di pasar tradisional terdengar sayup-sayup. Langit senja berwarna jingga, tapi hati Lestari terasa kelabu. Bagas, suaminya, sudah 4 bulan merantau ke Jakarta, bekerja sebagai kuli proyek di gedung-gedung mencakar langit. Surat atau telepon dari Bagas kini hanya datang sekali sebulan, dan itu pun singkat, seperti pesan dari orang asing. Lestari, perempuan berusia 30 tahun, dengan rambut ikal yang selalu diikat sederhana, menatap layar ponselnya yang tak kunjung berbunyi. Ia menghela nafas, mencoba mengusir rasa sepi yang menggerogoti hatinya. Di depannya, secangkir kopi tubruk sudah dingin. Uapnya lenyap ditelan oleh udara yang lembab. Lestari, kok murung? Lagi kangen Bagas ya? Siti, tetangganya sekaligus teman dekatnya, muncul dari lorong dengan sepiring pisang goreng masih mengepul. Rambutnya yang disanggul rapi dan kain sarungnya yang berwarna cerah kontras dengan wajah Lestari yang pucat. Lestari tersenyum kecil, tapi matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Kangen sih Mbak, tapi entah kenapa rasanya dia makin jauh. Kadang aku mikir dia masih ingat aku gak ya? Siti duduk di sampingnya, meletakkan piring pisang goreng di meja kecil dari plastik. Sabar ya Tari, namanya laki-laki. Kalau kerja di kota besar ya pasti sibuk. Tadi aku ketemu Rijal di pasar. Dia tanya soal kamu loh. Katanya Lestari baik-baik aja kan? Kok jarang kelihatan gitu? Rijal? Lestari mengerutkan kening, berusaha terlihat biasa saja, tapi detak jantungnya sedikit mempercepat. Rijal, pemuda berusia 25 tahun, dengan senyum yang selalu membuat orang nyaman, adalah teman masa kecilnya. Dulu, mereka sering bermain di pantai Losari, mengejar ombak kecil sambil tertawa. Tapi sejak Lestari menikah dengan Bagas 7 tahun yang lalu, Rijal menjaga jarak. Hingga sebulan terakhir, ia mulai sering muncul di sekitar gang membawa ikan segar atau sekedar menyapa dengan tatapan yang membuat Lestari gelisah. Biasa aja kali Mbak, dia kan memang suka nyanyi-nyanyi gitu, ujar Lestari mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi Siti hanya tersenyum penuh makna, lalu pamit kembali ke rumahnya di ujung gang. Malam itu setelah Siti pergi, Lestari duduk di ruang tamu yang hanya diterangi lampu neon pucat. Di sudut ruangan, televisi kecil menyiarkan sinetron yang tak ia perhatikan. Angin malam masuk melalui jendela yang sedikit terbuka,
membawa aroma laut khas Makassar. Tiba-tiba, ketukan pelan di pintu depan membuatnya tersentak. Dak, 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 dak. Siapa? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Terlalu larut untuk tamu di gang sepi ini. Lestari, ini aku, Rijal. Bisa buka pintunya sebentar? Jantung Lestari berdetak lebih kencang. Ia ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan logikanya. Ia membuka pintu dan di sana berdiri Rijal, mengenakan kaos lusuh dan celana pendek. Rambutnya sedikit basah karena gerimis di luar. Senyumnya masih sama hangat, tapi kini ada sesuatu di matanya yang membuat Lestari merasa tak bisa mengalihkan pandangannya. Tari, aku cuma mau ngasih ini, kata Rijal, mengulurkan seplastik berisi ikan segar yang masih mengkilat. Tadi aku habis mancing di dermaga. Kebetulan dapat banyak. Ingat kamu suka ikan barong? Nah sekarang, ini buat kamu. Lestari tersenyum, menerima plastik itu dengan tangan sedikit gemetar. Terima kasih ya, Sel. Tapi, kok malam-malam gini? Gak takut digosipin tetangga? Ya, entah kenapa. Aku cuma pingin lihat kamu. Kamu sendiri terus di rumah gini. Gak takut emangnya? Kata-kata itu seperti angin sejuk di tengah malam yang panas. Lestari mempersilahkan Rijal masuk, dan mereka duduk di ruang tamu, berbincang tentang masa kecil mereka di Makassar. Tawa mereka menggema pelan, mengisi kekosongan rumah itu. Rijal menceritakan bagaimana ia pernah nyaris tenggelam di pantai Losari saat kecil, dan Lestari tertawa hingga air matanya meleleh. Sel, kamu masih ingat waktu kita nyanyi lagu daerah di pinggir pantai? Orang-orang pada ngeliatin, kirain kita gila. Kata Lestari, wajahnya berseri untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Rijal menatapnya, matanya lembut. Aku ingat semua tentang kamu. Kamu masih sama seperti dulu ya. Saat itu, tanpa mereka sadari, tangan Rijal menyentuh tangan Lestari di atas sofa tua. Lestari menahan nafas, tapi ia tak menarik tangannya. Di bawah cahaya neon yang berkedip, sesuatu yang terlarang mulai menyala di antara mereka. Malam itu, mereka berbincang hingga larut, dan setiap kata, setiap tawa, membawa mereka lebih dekat ke jurang yang tak seharusnya mereka dekati. Hari-hari berikutnya, Rijal semakin sering datang. Awalnya hanya mengantar ikan atau buah, tapi lama-kelamaan, kunjungannya menjadi lebih panjang. Mereka duduk berjam-jam, berbagi cerita, dan kadang hanya diam, menikmati kehadiran satu sama lain. Lestari tahu ini salah, tapi kesepian yang menggerogoti hatinya membuatnya buta. Setiap malam ia berdoa agar Bagas tak pulang tiba-tiba. Dia tak tahu bahwa di Jakarta, Bagas itu sudah memesan tiket bus untuk kembali ke Makassar. Ingin mengejutkan istrinya dengan kepulangannya itu, untuk surprise. Di gang sempit itu, di bawah langit Makassar yang kelam, benih pengkhianatan mulai tumbuh dan tragedi berdarah menunggu untuk meledak. 3 minggu berlalu, Lestari dan Rijal sudah tak bisa menahan diri. Di malam yang hujan deras, ketika petir menggelegar dan angin menggoyang dinding kayu di rumah Lestari, mereka terbawa nafsu. Di atas ranjang tua yang berderit, mereka melupakan dunia, tak peduli pada suara hujan yang menutupi gemuruh dosa mereka. Lestari, kamu yakin sama ini? Bisik Rijal, nafasnya terengah di tengah gelap. Lestari menariknya lebih dekat. Jangan pikirkan apa-apa, Jal.
Aku cuma pingin ngerasa hidup lagi. Mereka tak tahu, di luar rumah, sebuah bayangan berdiri di bawah guyuran hujan. Bagas dengan wajah pucat dan mata merah, menatap jendela kamar istrinya. Ia baru pulang dari Jakarta, ingin memberi kejutan pada Lestari. Tapi yang ia temukan justru pisau pengkhianatan yang menusuk hatinya. Tangan Bagas gemetar, nafasnya memburu. Ia mengepalkan tangan mencoba menahan amarah. Tapi suara tawa Lestari dan Rijal dari dalam kamar seperti bahan bakar yang membakar akalnya. Dengan langkah pelan, Bagas masuk ke rumah melalui pintu belakang. Matanya tertuju pada parang tua yang tergantung di dinding dapur. Parang itu peninggalan ayahnya, berkarat namun masih tajam. Ia meraihnya, tangannya gemetar bukan karena takut, melainkan karena amarah yang tak terkendali. Di dalam kamar, Lestari dan Rijal tak menyadari kehadiran Bagas. Hingga pintu kamar terbuka dengan keras, dan Lestari menjerit saat melihat suaminya berdiri di ambang pintu, parang di tangannya. Bagas, bukan begini maksudnya. Teriak Lestari berusaha menutupi tubuhnya dengan selimut. Jadi ini yang kamu lakukan waktu aku mati-matian kerja di Jakarta? Suara Bagas menggelegar, matanya penuh kebencian. Kamu murahan, Lestari. Rijal berusaha bangkit, tapi wajahnya pucat. Gas, dengar dulu. Ini... Belum sempat Rijal berbicara, Bagas mengayunkan parang dengan kekuatan penuh. Cerak! Darah menyembur dari leher Lestari, dan kepalanya terlepas, menggelinding ke lantai dengan suara mengerikan. Rijal menjerit, berlari keluar kamar, keluar rumah, ke dalam hutan yang masih mengguyur hujan. Bagas mengejarnya dengan parang di tangannya, tapi kegelapan malam menelan jejak Rijal. Bagas kembali ke kamar, menatap tubuh Lestari yang tak lagi bernyawa. Darah menggenang di lantai keramik yang sudah usang, menciptakan genangan merah yang mengerikan. Ia jatuh berlutut, parang terlepas dari tangannya. Tapi di matanya tak ada penyesalan, hanya kepuasan yang mengerikan. Pagi itu, sinar matahari pagi yang biasanya hangat terasa dingin di gang sempit di desa mereka. Kabar mengerikan tentang pembunuhan Lestari menyebar seperti api di antara warga, mengguncang ketenangan kota yang biasanya ramai dengan suara pedagang dan deru motor. Di rumah-rumah berdinding beton, warga berbisik ketakutan. Pintu-pintu terkunci, dan anak-anak dilarang bermain di luar. Malam sebelumnya, hujan telah berhenti, tetapi genangan air di gorong-gorong masih mencerminkan langit kelabu, seolah alam sendiri menolak melupakan tragedi itu. Di tengah gang utama, Bagas berjalan dengan langkah berat. Wajahnya pucat, namun matanya menyala-nyala penuh dendam. Di tangan kanannya, ia menenteng kepala Lestari. Darah masih menetes dari leher yang terputus, meninggalkan jejak merah di jalan berbatu. Parang berkarat masih ia genggam di tangan kiri. Bilahnya berkilau, mengerikan di bawah sinar matahari. Warga yang melihatnya dari balik jendela itu menjerit. Beberapa berlari mencari perlindungan, sementara yang lain hanya bisa mematung, tak percaya pada pemandangan mengerikan itu. Rijal! Mana Rijal? Keluar kau pengecut! Aku tahu kamu sembunyi di sini. Bagas berteriak, suaranya menggema di antara rumah-rumah sempit, serak dan penuh kemarahan. Siti, tetangga Lestari, berdiri di beranda rumahnya. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia ingin menghubungi polisi, tapi tubuhnya membeku saat melihat Bagas lewat di depan rumahnya.
Matanya tertuju pada kepala Lestari yang seolah menatapnya dengan mata kosong. Siti menutup mulutnya, menahan jeritan, lalu pingsan, jatuh ke lantai beranda dengan bunyi keras. Ya Tuhan, apa ini? Teriak seorang ibu dari rumah seberang. Suaranya penuh kepanikan. Anak kecil di sampingnya menangis, ditarik masuk ke dalam rumah dengan buru-buru. Bagas tak peduli pada kekacauan yang ia ciptakan. Ia menendang pintu salah satu rumah, berteriak memanggil nama Rijal. Kamu pikir kamu bisa lari dariku? Aku akan mencari kamu sampai ke ujung Makassar. Wajahnya basah oleh keringat dan sisa air hujan. Tapi senyumnya sinis dan mengerikan, membuat warga yang melihatnya merinding. Di ujung gang, Pak Amir, seorang warga tua yang dikenal sebagai tokoh masyarakat, memberanikan diri mendekati Bagas. Dengan suara gemetar ia berkata, "Gas, sudahlah nak. Rijal gak di sini. Dia dari semalam entah kemana. Letakkan itu, letakkan parangmu nak." Bagas menoleh, matanya liar seperti binatang yang terluka. Ia tertawa, suaranya serak dan penuh ejekan. Lari? Dia gak akan bisa lari dariku, Pak. Aku akan temukan dia, dan dia akan dapat apa yang pantas dia dapat, seperti Lestari ini. Ia mengangkat kepala Lestari lebih tinggi, seolah memamerkan trofinya, membuat Pak Amir mundur dengan wajah pucat. Sementara itu, di sebuah gudang tua di pinggir desa, di dekat pasar tradisional, Rijal bersembunyi di balik tumpukan karung bekas. Nafasnya terengah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Gambaran kepala Lestari yang terputus itu terus terbayang di matanya, bersama dengan suara jeritan Bagas yang penuh dendam. Aku gak salah. Gumamnya berulang-ulang, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi di dalam hatinya, merasa bersalah seperti belati yang terus menusuk. Ia tahu ia tak akan pernah bisa melarikan diri dari malam itu, dari darah yang menggenang di lantai rumah Lestari. Di gudang yang pengap itu, bau ikan asin dan debu membuat Rijal sesak nafas. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara pelan, seperti langkah kaki di lantai kayu yang tua. "Siapa di sana?" Tanyanya, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara tetesan air dari atap gudang yang bocor. Tapi udara di sekitarnya tiba-tiba terasa dingin, seperti ada yang berdiri di dekatnya. Rijal membuka mata dan jantungnya hampir berhenti. Di sudut gudang, ia melihat bayangan samar, sosok tanpa kepala berdiri diam, dengan darah menetes dari lehernya. Lestari, bisik Rijal, suaranya pecah. Ia merangkak mundur, menabrak tumpukan karung hingga beberapa jatuh berserakan. Sosok itu menghilang secepat waktu ia muncul. Tapi Rijal tahu itu bukan halusinasi. Ia merasa Lestari ada di sana, mengintainya, menunggu. Kembali di Gang Panak Kukang, suara sirene polisi akhirnya terdengar mendekat. 3 mobil polisi berhenti di ujung gang, dan petugas bersenjata turun dengan cepat. "Bagas, letakkan senjatamu dan angkat tangan," kata seorang polisi melalui megafon. Suaranya tegas tapi penuh kewaspadaan. Bagas berbalik, masih memegang kepala Lestari dan parangnya. Ia tersenyum, tapi senyumnya itu kosong, seperti boneka yang digerakkan oleh sesuatu yang bukan manusiawi. "Iya, aku sudah selesai. Aku sudah selesai di sini. Lestari dapat apa yang pantas dia dapat. Sekarang giliran Rijal," katanya, suaranya dingin seperti es.
Dengan susah payah, polisi akhirnya menangkap Bagas. Ia tidak melawan, hanya menatap lurus ke depan saat borgol mengikat tangannya. Kepala Lestari jatuh ke tanah dengan bunyi yang mengerikan. Dan beberapa polisi muda memalingkan muka, tak sanggup menahan mual. Bagas dibawa ke mobil polisi. Wajahnya tak menunjukkan penyesalan, hanya kepuasan yang mengerikan. Seolah ia telah menyelesaikan misi yang tak bisa dipahami oleh orang lain. Di gudang, Rijal masih meringkuk, mencoba mengatur nafasnya. Ia tahu polisi sedang mencarinya. Tapi lebih dari itu, ia takut pada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tak bisa ia lihat, tapi ia rasakan di sekitarnya. "Maaf, Lestari. Maaf." Bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu permintaan maaf itu tak akan cukup. Malam itu, di bawah langit Makassar yang kelam, teror baru saja dimulai. Dan baik Bagas maupun Rijal tak tahu bahwa mereka hanya pion dalam permainan yang jauh lebih gelap. Sel tahanan di Polrestabes Makassar merasa seperti kurungan yang memenjarakan bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Bagas duduk di sudut sel kecil yang bau dan lembab. Dindingnya penuh coretan-coretan tak jelas dari tahanan sebelumnya. Cahaya lampu neon di koridor penjara hanya masuk samar-samar melalui jeruji besi, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari di lantai beton. Di luar, kota Makassar bergerak seperti biasa. Suara klakson motor, teriakan pedagang di pasar, dan aroma laut yang dibawa angin. Tapi di malam sel itu, dunia Bagas terasa berhenti, terperangkap dalam keheningan yang mencekam. Bagas menatap dinding dengan mata kosong. Tangannya yang masih berlumuran darah kering Lestari terkatup erat. Warga Penakukang menyebutnya monster, tapi di benaknya ia adalah korban, dihianati oleh istri yang ia cintai dan teman yang ia percaya. Penjaga penjara yang biasanya berbincang ramai, kini hanya berbisik saat melewati selnya. Tatapan Bagas membuat mereka merinding. Ada sesuatu di matanya yang tak lagi manusiawi, seperti api yang menyala di dalam kegelapan. "Halo Bagas, makan dulu, jangan bikin susah," kata seorang penjaga muda mendorong nampan berisi nasi bungkus dan ikan asin melalui celah jeruji. Namanya Budi, baru setahun bertugas, dan wajahnya pucat setiap kali harus berhadapan dengan Bagas. Bagas tak menjawab, hanya melirik nampan itu sekilas sebelum kembali menatap dinding. "Aku gak lapar. Lestari yang bikin aku kayak gini. Dia dan Rijal," gumamnya suaranya rendah dan serak. Budi menggelengkan kepala, buru-buru meninggalkan sel. Orang gila," katanya pelan pada rekan sesama penjaga, tapi suaranya gemetar. Ia tak tahu mengapa, tapi setiap kali mendekati sel Bagas, udara terasa lebih dingin, seperti ada yang mengintai dari bayangan. Malam itu, saat jam menunjukkan tengah malam, Bagas terbangun oleh suara aneh. Langkah kaki pelan, seperti seseorang berjalan di koridor. Tapi terlalu ringan, terlalu tidak wajar. Ia duduk, memicingkan mata ke arah jeruji. Tapi koridor itu kosong, hanya diterangi lampu neon yang berkedip pelan. "Siapa di sana?" tanyanya, suaranya tegas tapi ada getar ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Tak ada jawaban, hanya suara tetesan air dari pipa bocor di sudut sel. Tapi tiba-tiba, udara menjadi dingin, seperti embun pagi yang meresap ke tulang. Bagas merasakan sesuatu di belakangnya.
nafas dingin yang menyapu tengkuknya. Ia berbalik perlahan, dan jantungnya hampir berhenti. Di sudut sel berdiri sosok Lestari tanpa kepala. Darah mengalir dari lehernya yang terputus, menggenang di lantai beton, tapi tubuhnya tetap berdiri kaku, seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan tak terlihat. Kamu pikir kamu menang, Gas? Suara Lestari terdengar, meski tanpa mulut untuk berbicara. Suaranya seperti angin yang tertiup melalui celah-celah dinding, dingin dan penuh dendam. Kamu gak akan pernah bebas dari aku, Gas. Bagas tertawa, tapi tawanya pecah, penuh ketegangan. Aku gak takut sama kamu, Lestari. Kamu yang hianatin aku. Kamu pantas mati. Ia berdiri, mengepalkan tangan, mencoba menunjukkan keberanian. Tapi matanya tak bisa lepas dari sosok mengerikan itu. Tubuh Lestari melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai berderit. Kamu akan ikut aku, Gas. Cepat atau lambat. Bisik suara itu kini lebih keras, seperti jeritan yang terperangkap di dalam tengkorak Bagas. Sosok itu menghilang tiba-tiba, meninggalkan Bagas yang terengah, keringat membasahi wajahnya. Sementara itu, di sudut kota Makassar, Rijal bersembunyi di sebuah losmen murah di pinggir kota, dekat pelabuhan Pautere. Kamarnya kecil, bau apek, dengan kasur tipis yang berderit setiap ia bergerak. Ia tak bisa tidur, matanya merah karena menangis dan kurang tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat Lestari, kepalanya terputus. Matanya menatapnya dengan kebencian yang membekukan darah. Ini bukan salahku. Ini bukan salahku. Rijal terus bergumam. Tangannya mencengkeram kepalanya sendiri, mencoba mengusir bayangan itu. Malam itu, Rijal memutuskan untuk kabur dari Makassar. Ia mengambil motor bututnya, berniat menuju ke kota lain, mungkin Parepare atau bahkan lebih jauh. Tapi saat ia melaju di jalan sepi di pinggir kota, di bawah lampu jalan yang redup, ia melihat sesuatu di tengah jalan. Sosok Lestari berdiri dengan kepala di tangannya, tersenyum menyeringai. Kamu gak bisa lari, Rijal. Bisik suara itu meski tak ada angin yang membawanya. Rijal panik, tangannya membanting setir motor. Ban motornya tergelincir di jalan yang basah, dan dengan suara keras, motor itu menabrak pohon besar di pinggir jalan. Brak! Tubuh Rijal terpental, kepalanya membentur trotoar, dan darah mengalir dari luka di pelipisnya. Di detik-detik terakhir hidupnya, ia mendengar suara Lestari lagi, dingin dan penuh kemenangan. Kamu sekarang milikku, Rijal. Keesokan paginya, kabar kematian Rijal sampai ke penjara. Budi, penjaga muda, memberitahu Bagas dengan suara pelan. Gas, Rijal mati. Kecelakaan motor tadi malam. Katanya nabrak pohon. Begitu ya. Bagas hanya tersenyum, matanya menyipit, penuh kepuasan. Baguslah. Satu orang sudah dapat balasannya. Katanya suaranya dingin seperti es. Tapi di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang lain, seperti ada bayangan yang mengintai, menunggu gilirannya. Ia tahu Lestari belum selesai dengannya, dan malam-malam berikutnya akan menjadi ujian yang lebih mengerikan. Di sel itu, udara semakin dingin, dan suara tetesan dari air pipa bocor terdengar seperti detak jantung yang perlahan melambat. Bagas mencengkeram jeruji, mencoba menenangkan diri, tapi di dalam dirinya
ada sesuatu yang mau bergerak, sesuatu yang bukan lagi miliknya. Kegelapan malam terasa lebih pekat dari biasanya. Lampu neon di koridor berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang bergoyang seperti hantu di dinding beton yang dingin. Bagas duduk di sudut sel, mulutnya ditarik ke dada. Matanya menatap kosong ke arah jeruji besi. Kabar kematian Rijal yang disampaikan oleh penjaga Budi tadi pagi masih bergema di kepalanya. Ia seharusnya merasa lega, selingkuhan istrinya sudah mati, mendapat balasan yang pantas. Tapi di dalam hatinya ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang lebih gelap, lebih dingin, seperti mengintai dari dalam dirinya sendiri. Rijal sudah selesai, Lestari. Gumam Bagas pada dirinya sendiri. Suaranya serak, hampir seperti bisikan. Kamu puas sekarang. Aku sudah balaskan semuanya. Kata-kata itu terasa hampa, seolah ia sedang mencoba meyakinkan sesuatu yang bukan dirinya. Malam itu saat jam dinding di koridor penjara menunjukkan pukul 1 dini hari, suara tetesan dari pipa bocor tiba-tiba terhenti. Keheningan yang mencekam menyelimuti sel, dan udara menjadi begitu dingin hingga Bagas bisa melihat embun nafasnya. Ia mendengar suara pelan, seperti kain yang terseret di lantai beton. "Hei, siapa di sana?" teriaknya berdiri dengan cepat. Punggungnya menempel pada dinding. Tak ada jawaban, tapi bayangan di sudut sel mulai bergerak. Sosok Lestari muncul lagi, kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Tubuhnya tanpa kepala, darah mengalir dari lehernya yang terputus. Tapi ada aura gelap yang mengelilinginya, seperti asap hitam yang berputar. Matanya, meski tak ada kepala, seolah menatap langsung ke jiwa Bagas. Kamu pikir ini selesai, Gas? Suara Lestari bukan lagi bisikan, melainkan jeritan yang memekakan telinga, seolah keluar dari dalam kepala Bagas sendiri. Kamu pikir kamu puas? Aku akan bawa kamu bersamaku. Bagas menutup telinga, tapi suara itu tak berhenti. Ia merasakan sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, seperti tangan dingin yang mencengkram jantungnya. Aku gak takut sama kamu, Lestari. Aku sudah bunuh kamu. Kamu cuma hantu. Pergi. Teriaknya, suaranya penuh amarah, tapi juga ketakutan. Tapi sosok Lestari tak menghilang. Ia melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat lantai beton itu bergetar. Kamu milikku, Gas. Ini urusanku. Bisik suara itu kini lebih dalam, lebih jahat. Seperti bukan milik Lestari lagi. Bagas merasa kepalanya berputar. Penglihatannya kabur. Gambar-gambar mengerikan melintas di benaknya. Darah yang menggenang di lantai rumah. Kepala Lestari yang menggelinding, dan Rijal yang terkapar di pinggir jalan. Tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, yang seolah menawarkannya dari dalam bayangan. Aku gak takut. Bagas berteriak lagi, tapi suaranya mulai pecah. Ia merasa tubuhnya bergerak sendiri. Tangannya mulai mengepal, lalu memukul dinding dengan keras. Kalau kamu mau aku, Lestari, datanglah. Aku akan bunuh kamu lagi. Tanyanya bergema di sel, gila dan penuh keputusasaan. Di luar sel, Budi dan penjaga lain terbangun oleh suara benturan keras. Duak, duak, duak. Apa itu? Tanya Budi, wajahnya pucat. Ia dan rekannya, seorang penjaga tua bernama Pak Hasan, berlari ke sel Bagas menuju jeruji. Mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Bagas berdiri di tengah sel. Kepalanya membentur dingin beton berulang kali.
Setiap benturan mengeluarkan suara mengerikan, seperti sebuah suara yang pecah. Darah bermunceratan mengalir dari dahinya, menciprat ke dinding dan lantai. "Bagas, berhenti gas!" teriak Budi, berusaha membuka pintu sel dengan tangan gemetar. Tapi Bagas tak mendengar. Matanya kosong seperti boneka yang digerakkan oleh tali yang tak terlihat. "Kamu milikku, Gas." Suara Lestari terdengar lagi, tapi kali ini hanya Bagas yang mendengarnya, bergema di dalam kepalanya seperti mantra. Pak Hasan yang lebih berpengalaman menarik Budi mundur. Budi, jangan mendekat. Ada yang gak beres dengan dia," kata Pak Hasan, suaranya penuh ketakutan. Ia pernah mendengar cerita tentang tahanan yang dirasuki, tapi tak pernah melihatnya dengan mata sendiri hingga malam ini. Bagas terus membenturkan kepalanya, darah mengalir seperti sungai, menciptakan genangan merah di lantai. Tiba-tiba ia berhenti, tubuhnya limbung, ia menoleh ke arah penjaga. Matanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. "Dia di sini," katanya, suaranya bukan lagi miliknya, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih jahat. Lalu dengan satu benturan terakhir yang mengerikan, brak, kepalanya pecah dan ia ambruk ke lantai. Dia tak bergerak, tak bernyawa. Budi menjerit, mundur hingga menabrak dinding koridor. Pak Hasan hanya mematung, tangannya mencengkeram tasbih di saku. Di dinding sel, di antara cipratan darah, tertulis kata-kata yang membuat darah mereka membeku. "Inilah balasanku." Tulisan itu seolah ditorehkan dengan jari, meski tak ada yang bisa menjelaskan bagaimana itu terjadi. Di luar penjara, angin malam di Makassar tertiup kencang, membawa aroma laut yang asin. Tapi di dalam satu sel, bau darah dan kematian menggantung berat, seperti peringatan bahwa sesuatu yang jauh lebih gelap dari dendam manusia yang bangkit. Bagas yang berpikir ia telah memenangkan pertempuran dengan membunuh Lestari dan melihat Rijal mati, kini menjadi korban terakhir dari kekuatan yang tak ia pahami. Kekuatan yang menggunakan amarahnya sebagai pintu masuk. Kematian Bagas di sel tahanan menjadi penutup tragis yang mengguncang kota Makassar. Polisi menyebutnya ia bunuh diri, sebuah tindakan nekat dari seorang tahanan yang kehilangan akal sehat setelah membunuh istrinya. Tapi di antara warga Panakukang, desas-desus menyebar seperti kabut di pagi hari. Ada yang bilang Bagas dirasuki, ada pula yang bersumpah melihat bayangan aneh di sekitar selnya malam itu. Penjaga penjara, terutama Budi, tak pernah sama lagi. Ia mengundurkan diri seminggu setelah kejadian, tak sanggup menahan mimpi buruk tentang tulisan berdarah di dinding sel itu. Sel tempat Bagas menghabisi hidupnya kini dikosongkan. Tidak ada tahanan yang mau menempatinya, dan para penjaga menghindari koridor itu saat malam. Suara-suara aneh sering terdengar di tengah malam, langkah kaki yang pelan, bisikan yang tak jelas, dan kadang tawa serak yang mirip suara Bagas. Pak Hasan, penjaga tua yang menyaksikan kematian Bagas, sering menceritakan kepada siapa saja yang mau mendengar bahwa ada sesuatu yang jahat di sel itu. Sesuatu yang bukan Lestari, bukan pula Bagas, melainkan kutukan yang lebih tua yang memakan dendam dan amarah mereka. Di gang sempit Panakukang, rumah kecil Lestari kini menjadi bangunan terbengkalai. Jendela-jendelanya pecah, cat dindingnya semakin mengelupas, dan pintu depannya terkunci rapat. Warga tak berani mendekat, apalagi masuk. Anak-anak di gang itu bersumpah mereka melihat sosok tanpa kepala
berdiri di beranda rumah saat malam purnama. Tangannya memegang kepala yang meneteskan darah. Beberapa pedagang di pasar tradisional dekat gang mengaku mendengar suara wanita menangis dari arah rumah itu, meski tak ada siapapun di dalamnya. "Jangan lewat situ kalau malam-malam," kata seorang pedagang ikan kepada pelanggannya. Matanya melirik ke arah gang dengan takut. "Itu rumah Lestari. Arwahnya gak tenang. Katanya dia masih cari orang yang salahin dia." Siti, sahabatnya Lestari, yang menyaksikan teror Bagas di pagi yang mengerikan itu, sudah pindah ke kota lain, ke Parepare, berharap melarikan diri dari bayang-bayang masa lalu. Tapi bahkan di sana, ia tak bisa lepas dari mimpi buruk. Setiap malam ia bermimpi tentang Lestari, tubuhnya tanpa kepala berdiri di ujung ranjangnya, menunjuk dengan jari yang berlumur darah. Dalam mimpi itu, Lestari tak pernah berbicara, tapi matanya meski tak ada, seolah-olah menyalahkan Siti karena tak mencegah tragedi itu. Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi, kata Siti pada seorang dukun di Parepare. Suaranya gemetar saat ia menceritakan mimpinya. Aku cuma temannya. Aku nggak tahu apa-apa soal Rijal dan Lestari. Kenapa aku yang diganggu? Dukun itu seorang wanita tua dengan wajah penuh keriput, hanya menggelengkan kepala sambil membakar kemenyan. Asapnya membumbung, membentuk bayangan aneh di udara. Ini bukan soal Lestari atau Bagas. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang gelap. Dendam mereka cuma pintu masuk. Kekuatan itu suka makan emosi manusia. Marah, takut, bersalah. Kalian semua cuma pion dalam permainannya. Siti menangis, tangannya mencengkram kain sarungnya. Jadi aku harus apa? Aku gak mau dikejar terus sama dia. Berdoa. Dan jangan pernah balik ke Makassar. Jangan pernah lewat gang itu lagi. Sesuatu di sana masih lapar. Cerita tentang Lestari, Bagas, dan Rijal menjadi legenda urban di Makassar. Di warung kopi, di pasar-pasar, dan di gang-gang sempit. Orang-orang berbisik tentang rumah terkutuk di Panakukang. Mereka bilang setiap kali hujan deras turun dan petir menggelegar, arwah Lestari berkeliaran, membawa kepalanya yang terputus, mencari korban berikutnya. Beberapa sopir angkot bersumpah pernah melihat sosok tanpa kepala berdiri di pinggir jalan di dekat rumah itu, menghilang saat mereka mendekat. Di pelabuhan Pautere, tempat Rijal pernah menghabiskan malam-malamnya, para nelayan berbicara tentang kecelakaan. "Itu bukan cuma nabrak pohon. Ada yang bikin dia nabrak. Aku tahu. Soal malam itu, aku lihat bayangan di jalan. Sesuatu yang gak manusia." Makassar terus hidup dengan hiruk-pikuknya yang tak pernah berhenti. Tapi di balik keramaian kota, di ganggang sempit dan sel-sel penjara yang dingin, sesuatu tetap mengintai. Kekuatan gelap yang memanfaatkan dendam Lestari, amarah Bagas, dan rasa bersalah Rijal kini menunggu mangsa yang baru. Dan di malam-malam ketika angin membawa aroma laut dan hujan mengguyur kota, warga Makassar mengunci pintu mereka, berdoa agar tak menjadi bagian dari legenda mengerikan yang tak pernah benar-benar berakhir. Cerita ini selesai tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya.
Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.